Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang terhormat Bapak Suherdi selaku dosen pengampu mata kuliah hukum bisnis, dan selamat siang juga teman-teman yang menonton, teman-teman yang saya banggakan. Saya Aprilia Dwi Asti dengan NIM 1706623025 dari kelas S1 Akuntansi A akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai sengketa merek dari salah satu merek roti legendaris di Indonesia yang akan saya sebut dengan inisialnya saja, yaitu merek TET. Nah, latar belakang dari kasus ini yaitu Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatu diatur dalam undang-undang, termasuk dalam urusan tukar-menukar dan jual beli barang. Dalam aktivitas ekonomi, tentu merek dagang ini memegang peran penting sebagai identitas perusahaan. Merek tidak hanya sebagai identitas produk suatu perusahaan, tetapi juga menjadi alat strategis untuk membangun citra dan reputasi di pasar. Merek dagang merupakan salah satu hak atas kekayaan intelektual atau haki, yakni hasil olah pikir yang mendapat perlindungan hukum. Di era globalisasi ini, perkembangan ekonomi semakin pesat sehingga persaingan usaha tidak dapat dihindari. Penting bagi perusahaan untuk mendaftarkan merek dagangnya, baik itu berupa logo, simbol, atau penamaan dari bisnis yang dimiliki agar perusahaan memiliki kekuatan hukum ketika merek dagangnya digunakan atau disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Salah satu contoh dari permasalahan merek dagang tersebut dihadapi oleh merek roti legendaris Indonesia, yaitu TT. Nah, sengketa merek roti ini terjadi karena adanya dua pihak yang mengklaim merek TT. Di Indonesia, sengketa merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Undang-undang ini memberikan kerangka hukum bagi pendaftaran, perlindungan, dan penegakan hak merek, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Analisis ini bertujuan untuk menganalisis sengketa merek yang dihadapi oleh TT, mulai dari kronologi sengketa, proses penyelesaian sengketa, hingga implikasi hukum dan bisnis yang timbul dari sengketa tersebut. Dengan demikian, diharapkan makalah ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya perlindungan merek dagang dan bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi sengketa yang mungkin muncul. Nah, selanjutnya adalah permasalahan dari kasus yang saya analisis. Jadi, eh, ada pihak A atau penggugat yang menggugat Kemenkumham dan pihak L atau yang akan saya sebut dengan tergugat. Jadi L ini adalah anak dari inisial OHE atau adik almarhum pemilik bisnis. Jadi penggugat ini meminta Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan merek TET yang dimiliki oleh tergugat. Jadi di sebelah kiri pada poster ini saya melampirkan logo dan gambar yang digunakan oleh pihak A. Pihak A ini atau pihak penggugat menggunakan logo dan gambar merek TET klasik berupa tulisan merah dengan latar putih dan mahkota di atas tulisan. Lalu, pihak tergugat atau pihak L menggunakan simbol merek berupa gambar koki yang sedang memanggang roti bertuliskan nama merek tersebut yaitu TET dengan latar warna kuning dan coklat. Nah, landasan landasan dari analisis yang saya lakukan, yang pertama itu ada landasan filosofis. Jadi, segala bentuk pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya Pancasila merupakan tonggak konvergensi berbagai gagasan dan pemikiran mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para pendiri negara. Nah, Pancasila ini menjadi kesepakatan luhur atau modus vivendi yang kemudian diterapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya dalam pencegahan tindak pembajakan merek merupakan salah satu aspek cita-cita Pancasila. Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang akan dibangun, sekaligus sebagai orientasi yang menunjukkan kemana bangsa dan negara harus dibangun. Keseimbangan dan berkeadilan dalam mengimplementasi sistem merek dengan tetap memperhatikan kepastian hukum dengan penegakan hukumnya, tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional secara umum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam landasan yuridis dan sosial yang termaktub dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis Nomor 20 Tahun 2016. Oleh karena itu, meski pemilik merek terdaftar memiliki hak eksklusif atas pendaftaran mereknya, namun pendaftaran merek itu dapat dihapuskan apabila tidak digunakan setelah jangka waktu tertentu. Selain itu, jangka waktu pelindungan merek pun dibatasi selama 10 tahun dan akan bisa digunakan dan didaftarkan oleh pihak lain apabila pemilik merek awal itu tidak mengajukan permohonan perpanjangan atas merek terdaftarnya. Yang kedua, ada landasan sosiologis. Nah, landasan sosiologis ini berdasarkan pemahaman bahwa merek itu merupakan karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi.
dan dapat meningkatkan nilai tambah dari suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Lalu landasan yuridis, yaitu analisis ini saya mendasarkannya pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dasar teori. Yang pertama, dasar teori ini adalah definisi dari haki atau hak atas kekayaan intelektual. Nah, hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Nah, eh, berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakannya haki. Antara lain yang pertama, sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payahnya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, mengantisipasi juga mencegah terjadinya pelanggaran atas haki milik orang lain. Lalu fungsi yang ketiga itu meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena dengan adanya haki, akan mendorong para pencipta untuk terus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Lalu yang keempat adalah dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian industri yang ada di Indonesia. Lalu teori yang selanjutnya adalah teori dasar mengenai merek dagang. Merek dagang ini adalah jenis kekayaan intelektual berupa nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa tertentu. Pemilik merek dagang dapat berupa individu, organisasi bisnis, atau badan hukum apapun. Nah, merek dagang dapat ditemukan pada kemasan, label, voucher, atau pada produk itu sendiri, seperti kemasan. Nah, jadi proses hukum yang ditempuh dalam permasalahan ini jadi setelah tadi pihak penggugat itu mengajukan gugatan untuk membatalkan merek milik tergugat. Nah, di persidangan ini tergugat menyatakan semasa almarhum TT atau pemilik dari bisnis ini, pemilik aslinya masih hidup, merek TET ini telah didaftarkan pertama kali atau first to file untuk kelas 30 di daftar nomor 126357 pada 10 Februari 1978 oleh inisial OHE Badan TET atau OHE ini merupakan kakak turut tergugat yang telah bersama-sama dengan almarhum Bapak TET itu sendiri dan istri untuk mengelola usaha roti dari TET. Nah, tergugat memaparkan bahwa pihak penggugat ini tidak mengelola bisnis secara langsung karena mereka tinggal dan menetap di luar negeri sebagaimana domisilinya dari pihak penggugat saat ini berada di Belanda. Nah, pihak penggugat ini pertama kali membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan itu dan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.190.000 ini tidak dapat diterima begitu. Berikut sebagian alasan majelis hakim memutuskan untuk tidak menerima gugatan tersebut. Majelis menilai gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan sangat mengada-ngada serta kabur atau obscure libel. Sebab, jika diteliti secara seksama, penggugat telah mencampur adukan antara gugatan terhadap putusan Komisi Banding Merek yang didasarkan dengan dasar atau dalil yang sifatnya substansif tentang pemeriksaan permohonan merek pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek dan secara bersamaan juga didasarkan pada tindakan administratif tentang aspek formalitas batas waktu pemeriksaan banding yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Penggugat mengajukan upaya hukum gugatan terhadap putusan Komisi Banding Merek yang terdaftar di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 September 2022 tentang waktu antara diterimanya pemberitahuan putusan Komisi Banding Merek, yaitu tanggal 30 Juni 2022, dengan didaftarkannya gugatan penggugat pada tanggal 30 September 2022 sehingga ada sekitar 93 hari. Nah, penghitungan bulan kalender adalah 30 hari. Kalau 3 bulan berarti 90 hari. Sementara itu, tentang waktu dari diterimanya pemberitahuan putusan Komisi Banding Merek dengan diajukannya gugatan oleh penggugat ada 93 hari. Jadi lebih 3 hari dari waktu yang seharusnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa gugatan baru diajukan oleh penggugat setelah lewat dari lebih 3 bulan. Nah, menimbang
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat telah melewati tenggang waktu lebih dari 3 bulan. Oleh karenanya, gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat formal. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat oleh karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat format, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pokok gugatan penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka bukti surat penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah ditolak. Nah, karena pihak penggugat atau pihak A ini tidak menerima keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka memutuskan untuk mengajukan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023. Nah, lalu berikut putusan kasasi oleh Mahkamah Agung. Jadi, putusan itu diketok oleh majelis hakim dan majelis hakim ini mengatakan menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi yaitu pihak A. Nah, bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini berisi gabungan antara permohonan pembatalan putusan komisi banding merek dan pembatalan hibah merek TT nomor pendaftaran sekian dari inisial OHE badan TT kepada pihak tergugat. Penggabungan tersebut mengakibatkan gugatan menjadi kabur karena dua pokok tuntutan tersebut diperiksa oleh pengadilan yang berbeda atas dasar hukum yang berbeda. Nah, selanjutnya pendapat dari saya sendiri, saya menyadari bahwa manajemen dan perlindungan aset intelektual dalam bisnis keluarga sangatlah penting. Merek dagang itu tidak hanya berfungsi sebagai identitas perusahaan, tetapi juga warisan dan reputasi bisnis yang harus dijaga tiap generasinya. Penting bagi para pengusaha untuk mendaftarkan merek dagangnya, sehingga ketika permasalahan serupa terjadi, kita memiliki dasar hukum yang jelas. Nah, di sini saya lampirkan berita terkait mengenai permasalahan dari merek TET ini sendiri. Lalu selanjutnya saya menganalisis dampak ditolaknya gugatan. Nah, jadi dampak berdasarkan rincian kasus tadi, saya menganalisis dampaknya sebagai berikut. Yang pertama, dengan ditolaknya permohonan pihak A atau pihak penggugat kepada pihak tergugat atau L atas pembatasan merek TET oleh Mahkamah Agung, memberikan kepastian hukum bahwa pihak yang berhak menggunakan merek roti TT adalah pihak L atau pihak penggugat. Dan pihak penggugat diperbolehkan untuk memakai merek dagangan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, yang kedua ini, bisnis roti TET oleh pihak L dapat beroperasi secara stabil tanpa gangguan hukum yang dapat menghambat operasional atau merusak reputasi perusahaan dan pihak L sebagai pemegang resmi dari merek PT. Nah, yang ketiga, putusan ini dapat memengaruhi kepercayaan konsumen terhadap merek roti TT. Dengan adanya keputusan hukum yang jelas, konsumen dapat lebih percaya bahwa mereka membeli produk asli yang sesuai dengan reputasi dan kualitas yang mereka harapkan. Karena kan tadi sempat ada dua merek ya. Nah, ini juga berdampak pada loyalitas konsumen dan potensi peningkatan penjualan dari produk TT itu sendiri. Nah, lalu adapun solusi dari saya sendiri sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya permasalahan serupa. Yang pertama, daftarkan merek dagang milik kita atau merek perusahaan yang dimiliki ke DJKI atau Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan pastikan untuk selalu memperbaruinya ketika jangka pelindungan berakhir untuk menjaga keberlangsungan bisnis. Nah, yang kedua, buat perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga dalam pengelolaan bisnis. Ini mencakup aspek kepemilikan, pembagian keuntungan, dan prosedur penyelesaian sengketa. Semua perjanjian harus didokumentasikan secara resmi dan diakui secara hukum untuk menghindari kesalahpahaman di masa depan. Nah, yang ketiga dan yang terakhir, adapun solusi dari saya adalah untuk mencegah sengketa bisnis antara anggota keluarga, perusahaan dapat mengambil opsi alternatif dengan menggunakan merek kolektif. Nah, adapun kesimpulan dari saya, jadi sengketa merek dagang roti TET ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam melindungi hak kekayaan intelektual, terutama dalam konteks bisnis keluarga. Jadi keputusan Mahkamah Agung tadi memberikan kepastian perlindungan hukum bagi L dan memastikan bisnis dapat beroperasi tanpa gangguan hukum, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap merek tersebut. Pengusaha dianjurkan mendaftarkan merek dagang, memperbarui perlindungan hukum, dan membuat perjanjian tertulis untuk menghindari sengketa serupa. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Akan saya jadikan evaluasi untuk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.